Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil azizil hamid, hamdan yaliqu bi jalali wajhihi wa kamali wasfihi wa azimi sultanihi. Nahmadullaha ta'ala adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi, wa nashhad an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, shahadata hamidillah wa mu'tarifin bifadlih, wa nashhad anna sayyidana wa habibana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu man ishtaqqa min alhamdi ismuhu fakana ahmadan nasi ila rabbih. Wa yuqalu anhu sallallahu alaihi wasallam wa shaqqa lahu min ismihi liyujillahu fadhul arshi mahmudun wa hadha muhammadun. Wa sallallahu wasallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها المسلمون الحاضرون، أوصي بنفسي وإياكم أن اتقوا الله عز وجل حيث قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: فاتقوا الله لعلكم تشكرون. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, satu kali Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berdoa, Allahumma barik lana fi simarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa muddina. Ya Allah, berkahilah buah-buahan kami. Ya Allah, berkahilah negeri kami. Ya Allah, berkahilah timbangan-timbangan kami, ukuran sok dan mud kami. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, saya dan kita ingin membahas satu doa ini. Barangkali ada nilai dan makna yang bisa kita ambil dari dalamnya. Doa yang lengkapnya terdapat dalam satu hadis, diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Sayyidina Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau bercerita, kana an-nas idza ra'au awwal as-samar, adalah orang-orang, dalam hal ini adalah penduduk Madinah. Mereka penduduk Madinah memiliki tradisi atau kebiasaan, setiap kali awal panen faja'u bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hasil panen tersebut sebagiannya dibawa ke hadapan Sayyidina. Mereka bawa ke hadapan Sayyidina, mereka minta untuk didoakan oleh Sayyidina. Fa idza akhadhahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambilnya, faqala Rasulullah, maka beliau mendoakannya. Dan isi doa beliau adalah, Allahumma barik lana fi simarina. Ya Allah, berkahilah pada buah-buahan kami. Di tengah-tengah kita ada tradisi demikian. Ketika mungkin orang berbisnis, atau ketika mungkin orang panen, kadang-kadang hasil panennya dibawa kepada orang-orang yang dikenal di tengah-tengahnya orang-orang saleh, untuk didoakan oleh orang-orang saleh. Maka demikian dibolehkan, sebagaimana digariskan oleh Sayyidina, demikian terjadi saat itu. Penduduk Madinah setiap awal panen sebagian dari hasilnya dibawa ke hadapan Sayyidina untuk minta didoakan oleh Sayyidina, diberikan keberkahan oleh Sayyidina pada niaga mereka, pada bisnis mereka, pada usaha mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini ada satu potret kepribadian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita bisa ambil sebagai contoh bahwa Rasulullah orangnya itu adalah pribadi yang sangat tawadhu. Pribadi yang sangat tawadhu. Dalam bahasa keseharian kita, beliau adalah orang yang humble. Dalam bahasa keseharian kita, beliau adalah orang yang rendah hati. Dalam bahasa keseharian kita, beliau adalah orang yang mudah ditemui.
bukan orang yang sulit ditemui. Siapapun mereka dan bagaimanapun mereka datang ke hadapan baginda Sayyidina Rasulullah, maka pasti dilayani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin seperti kita. Kalau bertemu dengan orang biasa, berbeda perlakuannya ketika bertemu dengan orang yang luar biasa. Dan bahkan mungkin kita tidak punya waktu untuk bertemu dengan orang yang biasa. Sementara Sayyidina Rasulullah dalam banyak riwayat disebutkan tentang diri beliau, beliau adalah orang yang cinta kepada orang-orang miskin dan orang yang dekat dengan orang-orang yang lemah, sebagai motivasi dan sebagai kebanggaan jantung bagi orang-orang yang lemah dan miskin. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan dalam banyak riwayat beliau menghindari tempat-tempat yang bila mana tempat tersebut sebagai potensi untuk membuat beliau sombong atau membuat beliau angkuh. Sering duduk dengan orang-orang kaya, sering duduk dengan orang-orang yang kuat. Banyaknya kita dengan hal tersebut menjadikan hati itu menjadi angkuh dan sombong. Dan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menakjubkan sekali kehidupan beliau. Bahkan dalam satu doa beliau pernah berdoa, Allahumma ahyini miskina. Ya Allah, jadikanlah aku orang miskin. Rasulullah bukan orang yang miskin, tetapi beliau memilih untuk hidup menjadi orang yang low profile, orang yang hidup miskin. Wa amitni miskina, dan wafatkanlah aku dalam keadaan miskin. Wahsyurni ma'a zumratil masakin, dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang miskin nanti di hari kiamat. Maka ini menjadi kegembiraan orang-orang miskin dan orang-orang lemah yang hari ini mungkin diuji dengan keterbatasan, tetapi kegembiraan nanti di akhirat sebuah kepastian. Sayyidina Rasulullah berdoa untuk beliau dibangkitkan bersama orang-orang miskin. Artinya orang miskin sudah jelas kehidupannya nanti di akhirat. Dia akan bertemu dan berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, Rasulullah adalah orang yang tawadhu, mudah ditemui, bukan tipe orang yang sulit untuk dicari. Seorang perempuan pernah datang bersama anaknya bayi karena memiliki kebutuhan. Lalu dia datang ke hadapan Rasulullah. Dia berkata, ya Rasulullah, aku memiliki sesuatu, aku ingin sesuatu, aku ada hajat sesuatu, kebutuhan, barangkali engkau bisa menolongku. Tetapi hajat ini jangan sampai ada orang mendengarnya. Kalau ada orang mendengarnya, aku malu ya Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, engkau boleh pilih tempat dimanapun di Madinah ini untuk engkau pilih kita bertemu, dan aku yang akan datang menemuimu. Sallallahu alaihi wasallam. Pribadi yang sangat humble, pribadi yang sangat cepat ditemui, tidak sulit untuk dicari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat tawadhu. Beliau berdoa, Allahumma barik lana fi simarina. Ya Allah, berkahilah pada buah-buahan kami. Kemudian beliau mengatakan, Allahumma barik lana fi madinatina. Ya Allah, berkahilah negeri kami. Satu nilai juga terkonfirmasi dari kita bahwa cinta negara adalah sesuatu yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta negara bagian daripada keimanan yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi negeri tersebut hidup di tengah-tengahnya mayoritas kaum muslimin, maka wajib untuk kita mencintainya, maka wajib untuk kita berloyalitas terhadapnya, membangunnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahumma barik lana fi madinatina. Ya Allah, berkahilah negeri kami. Dan juga sekaligus sabda beliau ini menjadi bantahan bagi semua orang yang mengatakan bahwa tidak ada dalil untuk cinta kepada negara. Maka ini menjadi bantahan bahwa cinta negeri adalah bagian yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita Indonesia, sebuah negara yang berfalsafahkan, berideologikan, yang berasaskan Pancasila. Kemudian bentuk negaranya kita sepakati, negara kesatuan Republik Indonesia, dengan keragaman umat yang ada di dalamnya, dengan satu tekad yang sama dan tekad yang luhur dan bernilai, dalam satu ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Maka hendaknya ini menjadi semangat tersendiri bagi seorang muslim untuk bagaimana menjaga negerinya, mencintai negerinya,
dan hendaknya menjadi pelopor utama untuk menjaga persatuan, menjaga negara tersebut, maka tidak boleh seorang muslim menjadi pihak pertama untuk membatalkan kesepakatan. Karena Rasulullah SAW membangun Madinah dengan kesepakatan, maka beliau Rasulullah orang yang paling amanah untuk menjaga kesepakatan itu. Dan para pendiri bangsa kita dengan kesepakatan mereka bersama, maka hendaknya kita menjadi umat yang pertama kali untuk membela kesepakatan itu, mencintai negerinya, mendoakan negerinya. Allahumma barik lana fi madinatina, ya Allah berkahilah negeri kami. Dalam hal ini kita bangsa Indonesia, maka boleh kita mengatakan Allahumma barik lana fi madinatina Indonesia, ya Allah berkahilah negeri kami, negeri Indonesia. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Kemudian lebih lanjut lagi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahumma ad'uka bima da'aka Ibrahim, ya Allah aku berdoa kepadamu dengan doa yang dulu pernah dipanjatkan oleh nabimu Nabi Ibrahim di Mekah, dan aku doa dengan doa tersebut untuk Madinah. Dan di sini dikonfirmasi tentang satu nilai tauhid diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan kita tentang satu tawassul yang dinaskan oleh syariat, yang diajarkan langsung oleh Rasulullah. Tawassul adalah mengadakan perantara, yaitu mempertaruhkan sesuatu antara diri kita dengan Allah ketika masa-masa genting agar doa itu dikabulkan oleh Allah, yang kita sebut dengan wasilah. Dan orang yang berwasilah disebut, amalan tersebut disebut dengan tawassul. Dan di dalam agama kita, tawassul yang berdasarkan nas atau syariat digariskan oleh Al-Quran dan Sunnah itu ada 3 bentuknya. Yang pertama, tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi dan yang maha mulia. Walillahil asma'il husna fad'uhu biha. Bagi Allah itu ada nama-nama yang baik, maka berdoalah kalian dengan nama itu. Panggillah Allah ya Rahman, panggillah Allah ya Rahim, panggillah Allah ya Malik. Kemudian tawassul yang kedua adalah tawassul dengan amal saleh. Karena hakikat ibadah adalah tawassul sesungguhnya. Karena seluruh ibadah adalah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawassul dengan amal soleh, sebagaimana ada cerita bahwa ada 3 orang terjebak di dalam goa. Di dalam goa kemudian mereka terjebak dengan batu besar di hadapannya. Kemudian satu di antara 3 berkata, kita enggak akan bisa keluar dari goa ini kecuali dengan kita mempertaruhkan amalan-amalan terbaik kita di hadapan Allah agar kita diselamatkan dari goa ini. Satu orang dia berdoa kepada Allah mempertaruhkan amalan terbaiknya sebagai anak yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Seorang anak yang pernah berdiri dari sore hari sampai pagi hari sambil dia membawa secangkir susu yang sudah dia perahkan untuk orang tuanya, karena dia tidak ingin air susu tersebut diminum oleh dirinya, oleh keluarganya sebelum diminum oleh orang tuanya. Lalu dia berkata, ya Allah, jika amal ini adalah ikhlas semata-mata karenamu, maka geserlah batu ini. Maka bergeserlah batu itu. Kemudian yang kedua, mempertaruhkan amalan terbaiknya, terbebas dari syahwat. Ketika dia berada dalam satu waktu puasanya, dia bisa untuk terjatuh ke dalam zina. Perempuan itu sudah telanjang di hadapannya, tetapi karena rasa takutnya yang besar kepada Allah, kemudian dia berlari dari syahwat itu. Kemudian dia berdoa, ya Allah, geserlah batu ini. Lalu batu tersebut bergeser. Kemudian yang ketiga, sedekah yang mengalir, sedekah yang dikembangkan, kejujuran dan keikhlasan yang dilakukan. Seorang bos punya karyawan meninggalkan gajinya sekian, kemudian karyawan tersebut menghilang, kemudian bos yang jujur tersebut dijaga gaji orang itu, dikembangkan gaji orang itu menjadi sekian hektar dari ternak kambing, sekian hektar ternak sapi, sekian hektar ternak unta. Lalu mantan dari karyawan tersebut dia kembali minta gajinya. Kemudian bosnya mengatakan, itulah gajimu seluruhnya. Lalu orang itu tersebut berkata, jangan engkau bercanda denganku, sesungguhnya gajiku tidak seberapa, bagaimana mungkin bisa sebanyak itu? Lalu dia mengatakan, demikianlah gaji itu aku kembangkan sampai sebanyak itu, silahkan kamu ambil. Dia ambil tanpa dia meninggalkan satu pun. Lalu dia mengatakan, ya Allah, kalau sekiranya aku lakukan itu karena ikhlas karenamu ya Allah, maka geserlah batu ini. Kemudian batu itu bergeser. Inilah bentuk tawassul yang kedua, tawassul dengan amal saleh. Orang yang mungkin memiliki amal saleh di saat-saat genting, dengan tahajudnya, dengan sedekahnya, pertaruhkan amalan itu di hadapan Allah, sebutlah amalan itu di hadapan Allah, kemudian boleh minta apa menjadi hajat di hadapan Allah.
Kemudian yang ketiga, bentuk tawassul yang diajarkan oleh Rasulullah adalah bertawassul melalui doa orang soleh. Boleh mendatangi orang yang soleh, orang yang masih hidup, bisa untuk memberikan kita doa. Karena ada orang-orang soleh memiliki doa-doa mujarab yang mereka biasakan, yang biasa mereka rutinkan. Mungkin ada orang terlilit oleh hutang, mungkin ada orang sedang melangsungkan bisnis, datang kepada gurunya minta untuk didoakan, sebagaimana Sayyidina Rasulullah bertawassul melalui doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, maka ini 3 bentuk tawassul yang dinaskan, ditekskan langsung oleh agama, yaitu pertama nama-nama dan sifat Allah, kemudian dengan amal saleh, dan kemudian yang ketiga dengan doa orang saleh yang masih hidup. Lain daripada itu, maka sesuatu yang secara uruf atau tradisi tauhid dan akidah, sesuatu yang dihati-hatikan. Apalagi bertawassul melalui orang yang sudah mati, orang yang sudah wafat, sesuatu yang diwanti-wanti oleh para ulama ahli akidah. Apalagi lebih daripada itu, meyakini orang yang mati tersebut bisa mendatangkan manfaat dan mudarat yang bisa menyebabkan diri terjatuh kepada nilai-nilai kemusyrikan. Inilah kemurnian tauhid dan akidah yang diajarkan oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Terlebih lagi, sebagian orang, karena memang tawassul dengan zat seringnya disalahgunakan oleh sebagian orang, mengkeramatkan dirinya, mengkeramatkan keluarganya, mengkeramatkan kuburannya, dengan hanya bermaksud untuk menjadikan semua itu sebagai untuk mengkeruk keuntungan, mengeksploitasi keuntungan dari banyak orang, memperbudak orang dengan itu. Dan demikian dari penyimpangan-penyimpangan akidah tersebut. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahumma inna Ibrahima abduka wa khaliluka wa rasuluka. Ya Allah, sesungguhnya Ibrahim itulah hambamu, rasulmu dan kekasihmu. Wa inni abduka wa rasuluka, dan sesungguhnya aku ini hambamu dan rasulmu, la ilaha illallah. Sayyidina Rasulullah kekasih Allah, tetapi beliau tidak mengatakan aku ini kekasihmu. Bentuk tawadhu selanjutnya Rasulullah, bahwa privilege yang ada yang diberikan kepada Rasul, kenabian beliau, kerasulan beliau, kemudian sebagai kekasih Allah untuk beliau, beliau tidak pernah menggunakan privilege itu untuk mencari keuntungan, untuk mengeruk keuntungan, untuk mengeksploitasi keuntungan dari orang lain banyak pihak. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak ingin menyebut dirinya sebagai sang kekasih, padahal beliau kekasih. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, demikianlah dari ketawadhuan, potret ketawadhuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang dekat dengan orang-orang yang lemah dan orang yang miskin. Beliau pernah satu hari beliau lewat menemukan orang-orang miskin sedang mengadakan pengajaran satu dengan yang lainnya. Satu baca Quran, satu mendengarkan, satu baca Quran, satu mendengarkan. Lalu Rasulullah ikut gabung. Lalu orang-orang, ya Rasulullah, ada nasihat untukku. Maka kata Rasulullah, aku duduk bersama kalian orang-orang fakir dan miskin, itu aku lebih cintai daripada memerdekakan budak 3 orang. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, padahal sesuatu yang sangat mungkin untuk beliau lakukan. Beliau Nabi, beliau Rasul, beliau kekasih Allah. Privilege itu sangat mungkin untuk beliau lakukan, mencari keuntungan untuk kepentingan perut beliau, tetapi beliau tidak lakukan itu. Beliau tidak melakukan itu sallallahu alaihi wasallam. Maka pernah seorang pendeta berdecak kagum dengan keadaan tersebut. Sahabat Rasulullah pernah ditanya oleh seorang pendeta, Nabi yang diutus tengah-tengah kalian itu kondisinya bagaimana? Keadaannya bagaimana? Lalu sahabat itu menjawab, Nabi kami itu dekat orang miskin, dekat dengan orang-orang yang lemah. Maka apa kata pendeta? Itu satu poin menunjukkan dia itu benar-benar Nabi dan benar Rasul. Karena dengan kenabian, dengan kerasulan tidak dipakai oleh beliau untuk mencari keuntungan dari banyak manusia. Kitalah yang mengabdi kepada beliau, tetapi dalam kenyataan beliau mengabdi kepada umat. Karena beliau faham bahawa khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Demikianlah Sayyidina Rasulullah. Tidak orang datang membawa satu kebutuhan, dia minta tolong kepada Rasulullah, kecuali orang itu pasti pulang dalam keadaan hajatnya sudah dipenuhi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, dalam hadis yang pendek dan doa berikut diriwayatkan oleh Imam Muslim, 3 hal yang bisa kita dapat. Satu pelajaran, yaitu pertama tentang sosial, dan kita warga negara Indonesia memiliki sebuah tradisi yang baik, saling tolong menolong, gotong royong antar sesama. Nilai sosialnya begitu sangat tinggi. Kemudian yang kedua,
kita memiliki kesepakatan negara, maka hendaknya kita cintai negeri tersebut, kita berloyalitas di atas negara tersebut, dan kita bela negeri tersebut. Kemudian yang ketiga, tegak di atas tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila mana tiga perkara ini bisa kita wujudkan, maka semoga kita bisa menatap masa depan menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang berdiri di atas tauhid kepada Allah sebagai umat Islam yang bisa menyebarkan nilai-nilai rahmatan lil alamin di atas alas tauhid, yaitu mengagungkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dari khutbah yang singkat ini kita bisa mengambil manfaat dan kita bisa meniru dari jejak baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطاهرين وصحابته الغر الميامين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم اعلموا أيها المسلمون الحاضرون أن الله أمركم بالصلاة والسلام على رسولنا الكريم بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. يا مجيب السائلين استجب دعاءنا يا ربنا. اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا إندونيسيا وبارك لنا في مدنا وصاعنا. اللهم أدعوك بما دعاك نبيك محمد ونبيك إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.